Oke, Steve, kali ini gue gak bakal basa-basi lagi. Seperti judul di video, yaitu 10 rekomendasi anime School Romance Life bagian 2. Ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin. Jadi kali ini anime number 1 bakal ngasih best anime romance School Life yang sangat seru untuk ditonton. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. 忘れろってあの手がOke, yang ke-10, Gamers tayang perdana Summer 2017. Anime ini bukanlah anime romantis yang isinya tentang game semata atau bahkan game hanyalah filter belaka sebagai pengantar menuju plot utama ceritanya yang korelasinya hampir tidak ada. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Keita Amano yang merupakan siswa yang biasa-biasa saja dan sangat geki terhadap game konsol. Suatu hari, Karen Toto yang merupakan siswa tercantik dan terpopuler mengajaknya untuk bergabung dengan klub game di mana dirinya berperan cukup penting terhadap klub tersebut. Perekrutan anggota yang dilakukan Tendo adalah awal dari segala konflik konyol yang akan terjadi selanjutnya. Anime ini berputar pada pencarian para maniak games yang kemudian malah menjadi cinta rumit yang penuh kesalahpahaman antar masing-masing karakter. Anime ini bukan murni romance school, tapi boleh kamu jadiin referensi kalau kamu suka anime yang ceritanya ngalor ngidur. Cukup menghibur bagaimana game bisa menyatukan karakter-karakter konyol di dalamnya. 僕今分かってながらあえて動揺してみたところはあります。いや、なんでもないです。 Oke, yang ke-9, Kokoro Connect tayang perdana Summer 2012. Aktivitas klub sekolah di Jepang atau di sini biasanya disebut dengan ekstrakurikuler merupakan salah satu poin penunjang cerita di dalam setiap produksi anime romantis yang menjadikan sekolah sebagai setting utama. Kokoro Connect hadir dengan pengembangan aktivitas klub seni budaya yang diprakarsai oleh Yaegashi Taichi, Nagase Iori, Inaba Himeko, Kiriyama Yui, dan Aoki Yoshifumi dengan karakter yang bermacam-macam dan mengambil konsep cinta diam-diam. Jangan harapkan romansa yang kuat pada anime, karena ceritanya sendiri lebih berfokus pada persahabatan. Namun bukan berarti ia tidak layak tonton. Kalian masih bisa menemukan hints di dalamnya. Cocok banget untuk dijadikan tontonan selingan kalau kamu gak butuh anime yang romansnya gak begitu romans banget. Oke, yang ke-8, Relive tayang perdana Summer 2016. Ini anime temanya cukup berat guys. Berkisah tentang seorang PHK-an yang bernama Arata Kaizaki yang diberi kesempatan oleh suatu perusahaan yang sedang dalam masa uji coba produk untuk memutar kembali waktu ke kehidupan SMA agar nasib sialnya berubah. Arata yang kini menjadi siswa SMA mau tidak mau harus membaur dengan teman-teman barunya. Di sanalah ia bertemu dengan salah satu teman sekelasnya yang bernama Chizuru Hiziro yang bisa dibilang agak antisosial dan susah untuk didekati. Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya yang awalnya asing menjadi dekat. Terlebih diketahuinya fakta bahwa keduanya memiliki ikatan di masa depan yang saling berkaitan. Melalui Relive, kita diajak untuk menyelami fakta-fakta apa saja yang ada dan dialami oleh anak sekolahan. Persaingan nilai dan kedudukan dalam organisasi, cinta diam-diam, bahkan depresi yang kerap dialami remaja sekalipun. Oke, yang ke-7, Toradora tayang perdana Fall 2008. Anime ini tergolong anime yang cukup jadul, tapi gak terlalu jadul buat kamu yang butuh asupan romans, karena ceritanya sendiri masih tetap asik kok buat diikutin walaupun zaman sekarang. Premisnya sendiri lumayan unik, dimana kedua tokoh utamanya yang bernama Ryuji Takasu dan Taiga Aisaka digambarkan sebagai pasangan yang sifatnya bertolak belakang. Taiga yang terlihat kecil jika dilihat dari penampilannya, tapi memiliki perilaku yang barbar. Sementara Ryuji dengan penampilan sangarnya berbanding terbalik dengan Taiga yang ternyata lumayan soft dan husbandable. Dari sini ceritanya bergulir menampilkan kedua tokoh dengan segala kompleksitas dalam hubungannya. Hadirnya orang ketiga menambah runyamnya kisah mereka. Aisaka! 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 Oreni! Oke, yang ke-6, Nisekoi tayang perdana Winter 2014.
Kalau dirasa anime sekelas Koito Uso kurang kompleks, dan kamu pencinta anime yang plotnya muter-muter, silakan nonton Isekoi dan selami rumitnya kehidupan cinta para tokohnya, yang ceritanya seakan sulit untuk menemui titik akhir. Diawali dengan sang tokoh utama yang bernama Raku Ichijo dalam pencariannya untuk menemukan sobat masa kecilnya, atau bisa dibilang cinta pertamanya. Kepada siapa akhirnya hati Raku berlabuh? Cerita berjalan dengan memperkenalkan beberapa karakter wanita yang disinyalir merupakan teman masa kecilnya. Kita sebagai penonton diajak untuk menebak-nebak siapakah orang tersebut sembari menentukan tokoh manakah yang paling cocok bersanding dengan Roku. Nisekoi cukup banyak dibicarakan orang-orang, bahkan kubu mereka terbagi menjadi beberapa bagian. Hal yang jadi poin plus dari anime ini adalah kemampuan kreator untuk menciptakan atmosfer yang seakan seperti anime movie. Arigato. Ureshii. すごく嬉しい。もうお別れの時間だ。 Oke, yang kelima, Karakai Josu no Takagi-san, tayang perdana Winter 2018. Anime ini berfokus pada kedua tokoh yang setiap harinya saling membuli satu sama lain. Lucunya, si tokoh wanita yang bernama Takagi selalu berhasil mengelabui si tokoh pria yang bernama Nishikata. Asli, ini anime gokil dan kocak bikin gregetan. Dimulailah perang dingin antara keduanya yang malangnya, lalu berakhir dengan kekalahan Nishikata. Kalau kalian semua butuh ide buat ngisingin temanmu lewat Karakah Josu no Takagi-san, kamu pasti bakal nemuin ide-ide menarik. Asupan komedinya, menurut gue, cukup natural. Keduanya berhasil membangun chemistry kuat yang membuat alurnya selalu berjalan stabil hingga episode final. Oke, yang keempat, Seishun Butayaru wa Bani Senpai no Yume wo Minai, tayang perdana Fall 2018. Anime yang memiliki judul panjang ini merupakan rekomendasi anime romance school terbaik yang punya amunisi penuh buat kamu. Cocok buat yang butuh anime dengan cerita anti-mainstream dan memerlukan logika untuk mencermati setiap konfliknya. Cerita terdiri dari beberapa masalah yang dialami beberapa tokohnya, di mana mereka mendebati diri mereka terjebak dalam situasi aneh yang dinamakan sindrom pubertas. Garis besar utamanya terletak pada si tokoh utama pria yang bernama Sakuta Azuzakawa. Fokus utama ceritanya menggambarkan bagaimana Sakuta dan kakak kelasnya, Mai Sakurajima atau Bani Senpai, terlibat dalam upaya pemusnahan sindrom tersebut. Kemudian cerita bergulir dengan menyeret tokoh lainnya. Hubungan Sakuta dan Mai terlihat sangat realistis dan cukup relevan dengan apa yang dilakukan pasangan-pasangan di dunia nyata. 楓、お前は壮大な勘違いをしてるぞ。じゃあ、壺を買わされてるんですか？買わされてない。 Oke, yang ketiga, Keicho wa Maid-sama, tayang perdana Spring 2010. Bosan dengan tokoh wanita yang digambarkan polos dan lembut? Kamu bisa lihat bagaimana tokoh utama wanita di Keicho wa Maid-sama berusaha untuk survive dari masalah yang dihadapinya. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Misaki Ayuzawa yang dipercaya sebagai ketua OSIS wanita pertama di sekolahnya, yang menaruh perasaan benci dan memagari dirinya dari laki-laki. Ia berusaha sekuat tenaga untuk merubah stigma bahwa wanita itu lemah dengan menerapkan kedisiplinan dalam mengemban tugasnya. Di samping berjuang untuk perempuan, Misaki menyimpan suatu rahasia di mana ia bekerja sebagai pelayan berpakaian maid untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang ia anggap sebagai aib terbesarnya. Sampai suatu hari rahasianya terbongkar oleh Takumi Usui, siswa paling populer di sekolah. Keduanya kemudian terlibat dalam hubungan yang seperti pada umumnya, menimbulkan perasaan cinta. 私が初の女生徒会長である。私が会長になった以上、もう男の好き勝手はさせない。 Oke, yang kedua, Kimi no Todoke, tayang perdana Fall 2009. Kimi no Todoke hadir dengan kadar romans yang lebih masuk akal tanpa terkesan terlalu jauh berhalusinasi. Ceritanya berpusat pada karakter yang bernama Sawako Kurunuma yang dikarenakan penampilannya, ia seringkali disamakan dengan Sadako atau dalam Jepang memiliki arti hantu Jepang. Hal ini menjadi dinding yang membatasi dirinya untuk bersosialisasi. Suatu hari, Souta Kazehaya, siswa terpopuler di kelasnya, menjadi orang pertama yang mengajaknya bicara
Dan inilah awal dari kisah mereka. Premisnya sederhana, dengan eksekusi yang baik tanpa perlu out of context dari garis cerita membuat Kimi ni Todoke menjadi acuan bahkan tontonan wajib buat siapapun yang baru mencoba anime romance school terbaik. Penggambaran yang lembut adalah nilai utama Kimi no Todoke. Kuronuma! Nani yatten no? Oke, yang pertama, Okami Shoujo Tokoru Oji, tayang perdana Fall 2014. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Erika Shinora yang merupakan pembual besar. Demi mendapatkan kehidupan SMA idamannya, ia sesumbar kalau dirinya sudah memiliki pacar dan melakukan hal-hal yang bikin teman-temannya iri. Hingga kemudian, keadaannya memaksanya untuk mencari pacar palsu. Pertemuannya dengan gadis bernama Kyo Kiyasata adalah sebuah bencana. Terjebak pada situasi rumit dan tak ingin kebohongannya terbongkar, Erika merelakan dirinya terikat perjanjian dengan pacar palsunya, Kyoya, dengan syarat ia harus bersedia menjadi anjing peliharaannya. Mendekati episode akhir, Okami Shoujo ibarat doktrin yang mencegah gue untuk menunda episodenya. Oke, berikut adalah 10 rekomendasi anime school romance life bagian 2 menurut anime number 1. Gimana guys, dari 10 best anime romance school life ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Kalau masih ada hal yang kurang dari video aku, atau kalau masih ada hal yang kak dimengerti, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime, dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Sekian dari gue, dah.